Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan contoh media pembelajaran. Silahkan disaksikan. Oke. Ini menu intro sebelum masuk ke media pembelajaran. Kemudian ini tampilan menu utama berisi pendahuluan. Kemudian ada standar kompetensi. Standar kompetensi memuat materi yang dipelajari ya, dari sasarannya yaitu siswa kelas 8 SMP materi fisika. Standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikatornya ada di sini. Kemudian kita menuju ke materi pembelajaran. Nah, di sini ada 3 siklus materinya. Anda bisa melihat tentang simulasi bagaimana tekanan pada sebuah paku yang tumpul dengan paku yang runcing. Bisa diklik. Kemudian paku yang runcing menancap, yang tumpul tidak menancap. Kemudian kalau diberi gaya dengan memukul dengan menekan, perbedaannya bisa dilihat. Kemudian next, lanjut. Oke. Ada daftar isi, tekanan benda padat, hidrostatis. Kemudian simulasi, memberi air. Kemudian kalau plasternya diambil, nanti airnya akan mengalir seperti itu. Kemudian penjelasan ilustrasinya, aplikasi, penerapannya, tekanan hidrostatis, kemudian simulasi tekanan hidrostatis ke atas. Ini materinya tentang fisika untuk SMP. Kemudian diklik, kemudian di start. Oke. Oke. Jadi oke. Klik. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Ada soal dan penyelesaian. Materi berikutnya pokok hidrostatis. Oke, 2 halaman saja. Materi berikutnya bencana berhubungan. Menjelaskan tentang permukaan air pada bidang datar dan pada bidang miring. Anda bisa melihat bagaimana posisi permukaannya. Kemudian kalau airnya diisi dengan pipanya diisi dengan minyak, dengan air, apa yang terjadi? Menunjukkan simulasi seperti ini. Kemudian diperjelas secara teori, ya. Kemudian latihan soal, dijawab. Oke. Kemudian simulasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana saluran air dari PDAM mengalir ke rumah-rumah yang di bawah penampungan air atau treatment. Kemudian materi bencana berhubungan, sudah. Kembali ke materi siklus 2 tentang Pascal. Bagaimana hukum Pascal terjadi, disimulasikan dengan sebuah pompa yang disedot, air yang disedot dengan pompa, kemudian ditekan maka air menyebar ke segala arah. Kemudian tentang hukum Pascal. Lanjut, 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 ya. Ada soal dan penyelesaian. Oke, jawabannya bagaimana hasilnya? Oke. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. 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 Oke, lanjut. Nah, bagaimana menurunkan rumus, ya? Oke. Soal latihan. Jawab. Oke. Kemudian penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengangkat sebuah kendaraan dengan
simulasi begitu ya. Oke. Dengan mengalirkan udara dan memasukkan udara, kemudian dilengkapi dengan penjelas begitu ya. Bagaimana kerja dari dongkrak bisa dilihat di sini. Sistem kerjanya bagaimana? Oke. Kemudian kalau menurunkan dongkrak tinggal dibuka saja klepnya, maka minyak keluar, dongkrak turun, begitu ya. Kemudian ada penjelasan. Kemudian ada kempa hidrolik, bagaimana mengepres sebuah benda yang mau dipres. Oke. Kemudian hukum Archimedes, menjelaskan tentang Archimedes, siapa itu Archimedes. Kemudian bagaimana mengukur volume benda, tinggal dicelupkan saja ke air, seperti itu. Lanjut ya. Kemudian bagaimana mengukur benda yang berat benda yang ada di dalam air dengan ketika di udara. Jadi disimulasikan beban 1 ya, ada zoomnya tapi terlalu cepat ya. Ketika dimasukkan ke dalam air ini akan menjadi lebih ringan. Nah, oke, seperti itu. Beban yang kedua, yang tadi 80 Newton, sekarang 50 Newton ya, ditunjukkan di sini 50 Newton. Ketika dimasukkan ke dalam air itu ternyata lebih ringan, 20 Newton misalkan. Ketika di udara 50, ketika di air 20, jadi ada gaya ke atas. Oke. Bagaimana cara perhitungannya? Bisa dilihat seperti ini. Penjelasan secara teori ya. Oke. Lanjut. Kemudian bagaimana menimbang sebuah berat, kemudian ditimbang ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan, penjelasan. Oke, lanjut. Ini rumus. Lanjut. Oke. Bagaimana sebuah telur itu bisa mengapung, tenggelam, dan melayang? Ternyata jawabannya adalah menggunakan garam ya, garam diaduk-aduk. Maka ketika diberi garam dia akan terapung karena massa jenis telur menjadi lebih ringan daripada massa jenis air. Oke, terus lanjut. Simulasi bagaimana hukum Archimedes, kapal bisa terapung, bagaimana sebuah kapal selam bisa menyelam dan ngapung. Ternyata proses kerjanya seperti ini. Di dalam ruang udara dikeluarkan. Ketika menyelam berarti udara dimasukkan ke dalam air, ke dalam ruang udara ya, airnya sehingga tenggelam. Bagaimana angkat kapal bisa dijelaskan di sini. Oke, prinsip kerja kapal. Ya, terus dimasukkan. Lanjut begitu ya. Oke, lanjut. Selesai ya ternyata. Oke, kemudian siklus yang ketiga. Oke. Tekanan udara begitu ya. Oke. Bagaimana membuat tekanan udara uap keluar dari tabung ya. Kenapa udah ada videonya. Bagaimana caranya membuat botol yang terbuat dari plastik bisa penyok ketika diberi air panas. Kemudian ketika air panas dikeluarkan, dimasukkan ke dalam air dingin, maka dengan seketika botolnya ya, botol dari plastik ini langsung penyok begitu. Silahkan Anda perhatikan, langsung penyok. Oke, nah seperti itu. Anda bisa mencobanya di rumah ya. Nah seperti itu hasilnya.
Oke, ini contoh videonya ya. Nah, ternyata penyok. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasan secara animasinya. Bagaimana sebuah kaleng bisa penyok ya. Ternyata jawabannya adalah klik. Tekanan udara dalam kaleng lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Oke, lanjut. Kemudian video berikutnya. Jadi di sini ada sebuah video, kemudian ditayangkan dengan simulasi, ya. Oke, akhirnya bendanya masuk ke dalam kelas. Penjelasan. Oke, ini yang kelas. Anda bisa lihat penjelasannya. Kenapa gelas ketika ditutup ya tidak tumpah airnya? Nah, ini ada penjelasan di sini. Nah, ini penjelasan secara simulasinya, ya. Jadi ada tekanan udara dari luar. Kemudian ketika ditutup dibalik. Nah, seperti itu. Tekanan udara dari bawah ke atas. Oke. Kemudian Torricelli. Profil tentang Torricelli, ya. Bagaimana cara membuat bejana. Oke. Nah, di mana diperoleh 76 cm ya, permukaan raksa. Oke. Ini ada simulasinya. Anda tidak perlu menghitung tekanan udara di ketinggian beberapa meter. Misalkan di ketinggian 1000 meter ternyata tekanannya 66 cm Hg. Oke, 600 meter dan seterusnya. Lanjut. Nah, bagaimana prinsip kerja dari barometer aneroid ya? Bentar. Prinsip kerjanya Anda tinggal tekan play saja. Jadi seperti ini. Oke. Stop. Lanjut. Manometer raksa terbuka. Oke. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Oke, pertanyaan diketahui. Dan seterusnya. Oke, kembali ke menu utama. Setelah Anda mempelajari materi, kita masuk ke asesmen. Anda masukkan namanya, misalkan oke, kelasnya nomor absen 27. Masuk. Oke. Nah, di sini ada petunjuk mengerjakan ya. Soalnya ada siklus 1, siklus 2. Oke ya. Siklus 1 ini. Soal nomor 1 A, nomor 2 B ya. Di sini menunjukkan ini nomor berapa. C, terus klik sembarang. Oke. Nah, ternyata dikoreksi di sini. Jumlah yang benar itu 1610. 1610. Yang salah 23578. Jadi motivasinya 30% jawaban benar, 70% jawaban salah. Untuk itu Anda perlu belajar lebih giat. Jadi motivasinya akan berubah-ubah sesuai dengan kelulusan atau berapa jawaban benar ya. Oke. Setelah di assessment kita masuk ke glosarium. Ya. Glosarium di sini itu semacam kumpulan kalimat, bukan kalimat, kata-kata sukar yang yang disajikan di sini ya. Jadi kata-kata sukar lengkap dengan penjelasannya. Oke. Kemudian profil berancang. Oke. Ya. Terima kasih. Sekian. Semoga contoh media pembelajaran itu bisa media pembelajaran ini bisa menginspirasi Anda untuk membuat media pembelajaran yang lain
yang lebih bagus. Oh iya, musiknya ya, musiknya bisa diganti musik 1, musik 2, musik 3, musik 4. Ada barometernya, kemudian bisa di stop ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.